Sebelumnya ucapkan selamat buat kalian yang naik ke kelas 11, dan pada tahun ini kebetulan ibu yang mengampu matkul biologi dalam 1 tahun ini. Pada kelas 11 kalian akan mempelajari beberapa bab mengenai biologi, yaitu sel, struktur fungsi jaringan tumbuhan, struktur fungsi jaringan hewan, sistem gerak, sistem sirkulasi, dan yang terakhir adalah sistem pencernaan. Apabila pada saat SMP dan kelas 10 kalian merasa kesulitan untuk mempelajari biologi karena terlalu banyak hafalan, mungkin pada kelas 11 ini kalian akan mempelajari tentang sistem yang bekerja dalam tubuh kalian sendiri. Baik, kita akan langsung ke sel. Terdapat beberapa teori tentang sel, namun yang sering digunakan adalah teori menurut Schleiden dan Span, yaitu sel adalah unit struktural terkecil dari suatu makhluk hidup. Pada pertemuan lalu, kita sudah mempelajari tentang berbagai jenis sel. Di antaranya adalah sel prokariot dan sel eukariot. Perbedaan dari dua jenis sel ini adalah di mana sel prokariot tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariot dia memiliki membran inti. Contoh dari organisme sel prokariotik adalah bakteri, sedangkan contoh organisme dari sel eukariotik adalah jamur, tumbuhan, dan hewan. Karena pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti, maka material genetiknya yang di dalam inti dia tersebar. Sedangkan eukariot karena mereka memiliki membran inti, maka material genetiknya tetap berada di inti sel atau nukleus. Jenis makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya, kita tahu bahwa makhluk hidup terdiri atas dua jenis berdasarkan jumlah selnya, yaitu uniseluler dan multiseluler. Organisme uniseluler adalah organisme yang terdiri atas satu jenis sel. Jadi dia organisme yang hanya terdiri atas satu sel saja, sedangkan multiseluler adalah organisme yang terdiri atas banyak sel. Uni dan multi. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas, kalian sudah mempelajari tentang komponen kimiawi sel. Jadi di dalam sel itu terdapat dua jenis komponen kimiawi, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Di mana komponen organik terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat, sedangkan komponen anorganik terdiri atas air, vitamin, dan mineral. Masing-masing fungsi komponen organik kalian bisa pelajari lagi pada buku catatan yang sudah kalian tulis. Di dalam suatu sel ini tentu terdapat beberapa organ. Kalau misalkan kita ibaratkan sel adalah tubuh kita, maka tubuh kita itu memiliki berbagai jenis organ seperti mata, hidung, mulut, dan lain-lain. Dan sama seperti di dalam sel, sel memiliki berbagai organ. Di antaranya kita ambil contoh membran sel, nukleus, sitoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, dan lain-lain. Di bagian kiri ini kita bisa melihat sel hewan, dan di bagian kanan ini kita melihat sel tumbuhan. Jadi ada perbedaan yang mencolok di antara sel hewan dan sel tumbuhan ini, yaitu adanya dinding sel. Jika sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, sel tumbuhan memiliki. Selanjutnya untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan kita akan bahas di slide selanjutnya. Pertama, membran sel. Membran sel terletak di bagian terluar dari suatu sel, jadi dia membatasi antara lingkungan di dalam sel dan lingkungan di luar sel. Selain membatasi antara lingkungan dalam sel dan lingkungan luar sel, membran sel juga berfungsi sebagai pelindung bagi sel agar isinya tidak keluar ke lingkungan luarnya. Selain itu, membran sel juga berfungsi sebagai pertukaran zat dan mengatur keluar masuknya zat dari luar sel ke dalam sel ataupun sebaliknya. Struktur dari membran sel ini kalian bisa lihat gambarnya semacam ini. Jadi gambar ini dia akan mengelilingi sel yang ada. Membran sel strukturnya itu disebut sebagai phospholipid layer. Kenapa? Karena membran sel ini terdiri atas bagian yang tidak suka air dan bagian yang suka air. Bagian yang tidak suka air yang disebut sebagai lipid, bagian yang suka air dia disebut sebagai fosfo.
jadi fosfo dan lipid, dia digabung menjadi fosfolipid. Sedangkan kenapa dia disebut sebagai fosfolipid bilayer? Karena pada membran inti dia memiliki dua lapisan fosfolipid, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Jadi membran sel ini disebut sebagai fosfolipid bilayer. Selain itu, pada bagian membran sel dia terdapat protein integral, dia sebagai pintu keluar masuknya suatu zat, kemudian glikoprotein, ini fosfat dan lipidnya, kemudian protein perifer. Nukleus itu seperti yang sudah kalian ketahui, dia berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Jadi semua aktivitas sel ini diatur di dalam nukleus. Selain itu, di dalam nukleus juga menyimpan informasi genetik berupa DNA. Jadi apabila suatu sel ini membelah diri, maka DNA-nya akan diwariskan kepada keturunannya. Sitoplasma, dari kata sito dan plasma. Sito adalah sel, sedangkan plasma adalah cairan. Jadi sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Jadi dia ini sitoplasma, kemudian ini adalah organel yang lain. Organ yang lainnya adalah kita tahu ada retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, mitokondria, dan sitoskeleton. Retikulum endoplasma itu dibedakan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar, kalian bisa melihat ini adalah retikulum atau RE kasar, dia ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Karena RE kasar ditempeli oleh ribosom, maka dia fungsinya sebagai sintesis protein, sedangkan RE halus dia tidak ditempeli oleh ribosom, maka fungsinya sebagai sintesis lemak. Selanjutnya badan Golgi atau diktiosom. Badan Golgi ini dia terletak di bagian tepi mendekati membran sel. Jadi dia fungsinya sebagai alat sekresi sintesis enzim. Ribosom ini terdiri atas subunit besar dan subunit kecil. Berfungsi sebagai sintesis protein atau penyusun asam amino menjadi protein. Jadi dia menerjemahkan suatu informasi genetik dari DNA menjadi RNA dan diterjemahkan sebagai amino asid atau asam amino. Mitokondria ini kalian bisa melihat dia struktur yang sangat spesial. Jadi dia sering keluar dalam berbagai soal di kelas 11. Bentuknya dia seperti ini, mitokondria, ada inner membran atau bagian membran dalam, outer membran atau bagian membran luar, krista, dan matriks. Jadi matriks adalah isi dari membran mitokondria. Kemudian kalau krista adalah lekukan di dalam mitokondria. Fungsi dari mitokondria secara umum adalah sebagai tempat oksidasi makanan. Jadi mitokondria ini dia disebut sebagai powerhouse of cell, karena dia menghasilkan energi untuk sel. Sitoskeleton ini sitonnya tadi dia disebut sebagai sel, kemudian skeletonnya ini adalah rangka, berarti sitoskeleton adalah rangka di dalam sel. Dia fungsinya membentuk rangka sel, jadi membentuk sel. Vakuola permanen ini dia hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, air, dan zat kimia. Dinding sel juga hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, letaknya di luar setelah membran sel, jadi membran sel di luarnya masih ada dinding sel, fungsinya sebagai pelindung sel. Jadi bahan dari dinding sel ini adalah selulosa, hemiselulosa, lignin, dan kitin, sehingga membuat dinding sel ini dia strukturnya kuat. Plastida itu ada beberapa macam, berdasarkan fungsinya, yaitu leukoplas menyimpan cadangan makanan, kromoplas menyimpan pigmen warna, di dalamnya terdapat klorofil. Kemudian fungsi dari plastida ini dia berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi jelas bahwa plastida ini hanya terdapat di sel tumbuhan. Glioksisom merupakan badan mikro yang berperan dalam metabolisme lemak. Jadi dia fungsinya untuk mencerna lemak di dalam sel.
Sedangkan lisosom dia hanya terdapat pada sel hewan, mengandung enzim hidrolitik atau enzim pencernaan, sehingga fungsi dari lisosom ini adalah mencerna secara intraseluler atau di dalam sel. Sentriol berfungsi sebagai mengatur arah pembelahan atau reproduksi sel. Jadi dia terletak di dalam inti sel. Peroksisom dia fungsinya menetralkan racun hidrogen peroksida pada hati yang dibantu dengan enzim katalase. Kemudian vakuola kecil ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Tadi kalau sel tumbuhan dia memiliki vakuola permanen, sedangkan pada sel hewan dia memiliki vakuola kecil. Fungsinya ada dua macam vakuola kecil, yaitu vakuola kontraktil dan non-kontraktil. Kontraktil berarti dia berdenyut, ya. Jadi fungsinya untuk ekskresi sel atau bisa aja bergerak, pergerakan sel. Sedangkan vakuola non-kontraktil dia berfungsi untuk pencernaan intraseluler. Umumnya vakuola kontraktil dan non-kontraktil ini dia terdapat pada organisme uniseluler. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan akan Ibu jelas. Di sini sudah ada checklist atau perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi sudah disebutkan sel tumbuhan ini dia hanya memiliki semua organel sel kecuali dinding sel. Jadi dinding sel tidak dimiliki oleh sel hewan. Kemudian kloroplas tidak ada di sel hewan. Kemudian vakuola besar atau vakuola permanen dan plastida. Sedangkan sebaliknya sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, tidak memiliki sentrosom dan lisosom.